Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Briska lanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu gerak yang kedua sama gaya. Sebelumnya Briska mau mereview dulu pelajaran yang kemarin. Gerak itu kemarin berdasarkan titik acuannya ada dua, gerak sebenarnya sama gerak semu. Berdasarkan lintasannya ada gerak lurus, gerak melingkar, sama gerak parabola. Kemudian kalau gerak lurus itu kalian harus komponen-komponennya harus kalian pahami, itu jarak sama perpindahan, kelajuan, kecepatan, sama berdasarkan macamnya ada GLB sama GLBB. GLB kemarin kita sudah pelajari, tinggal GLBB ini ya. GLBB akan kita bahas di video ini. Dan ditambah dengan gaya. Gaya nanti kita belajar pengaruh gaya, alat ukurnya, resultan, gaya gesek, gaya berat, sama hukum Newton. Tapi kita hanya bahas di video ini kita hanya bahas pengaruh gaya sampai gaya berat. Untuk hukum Newtonnya di video selanjutnya. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di sini contohnya ada buah kelapa yang jatuh dari pohon yang mula-mula kecepatannya 0. Setelah kecepatan pertama di titik sini itu kecepatannya 10 meter per sekon. Kemudian di titik yang ini kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Dan di titik yang terakhir kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berarti menunjukkan bahwa buah kelapa ini yang awal mulanya 0, 10, 20, 30, kecepatannya semakin apa? Kecepatannya semakin bertambah. Kecepatan yang semakin bertambah ini disebut percepatan. Jadi percepatan itu adalah besar perubahan kecepatan setiap sekon, disebut percepatan. Kayak gitu. Nah, masih ingat ini gambar apa kemarin? Kalau titik-titik ini tiker timer. Di sini ada mobil mainan. Mobil mainannya itu diletakkan di atas stiker timer dan diberi oli. Ternyata mobil mainannya itu menunjukkan hasilnya seperti ini. Antara titik satu dengan titik yang lainnya lama-kelamaan jaraknya semakin jauh. Kalau lama-kelamaan jaraknya semakin jauh, itu dikatakan bahwa mobil ini mengalami GLBB dipercepat. Karena yang awal mulanya titiknya berdekatan, lama-kelamaan dia akan semakin menjauh. Berarti mobil ini semakin lama semakin cepat, kayak gitu. Nah, percepatan itu ada lambangnya adalah A. Jadi percepatan itu tadi adalah pertambahan kecepatan. Berarti V2 dikurangi V1 dibagi waktu tempuh. Waktu tempuhnya adalah T. Jadi percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T. Percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini satuannya. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kok bisa? Dari sini. Satuannya kecepatan apa? Meter per sekon toh. Satuannya waktu apa? Sekon. Meter per sekon dibagi sekon sama dengan meter per sekon kuadrat. Nah, ini perhatikan gambar tiker timer, tetesan oli. Kalau GLB jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya gimana? Tidak berubah toh, selalu sama ya kan? Berarti menunjukkan bahwa gambar ini itu mengalami gerak lurus beraturan. Tapi kalau yang awal mulanya titiknya itu berdekatan, lama-kelamaan semakin menjauh, menunjukkan bahwa bendanya mengalami GLBB dipercepat. Dan yang terakhir, jika yang awal mulanya titiknya itu berjauhan seperti ini, lama-kelamaan semakin dekat, menunjukkan bendanya yaitu GLBB diperlambat. Contohnya kalau GLBB diperlambat ini tadi kayak orang yang naik mobil, kemudian di depannya ada lampu merah, pasti kan direm secara bertahap, yang lama-kelamaan akan berhenti kayak gitu. Oke, selanjutnya gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda berhenti atau bergerak dari kondisi semula. Gaya dapat menimbulkan perubahan kecepatan pada benda, bergantung pada arah dan besar gaya yang bekerja.
Di sini yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda. Jadi kita itu memberikan gaya terhadap benda itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, menggerakkan benda yang diam, membuat benda yang bergerak menjadi diam. Kemudian mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, sama mengubah bentuk benda. Jadi ini beberapa hal yang bisa mengakibatkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kemudian yang kedua adalah alat ukur gaya. Alat ukur gaya disebut neraca pegas, ini gambarnya, atau nama lainnya dinamometer. Yang ketiga ada resultan gaya. Resultan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang merupakan hasil penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja. Contohnya di sini ada anak main tarik tambang. Ada yang ditarik ke kanan dan ada yang ditarik ke kiri. Berapakah resultannya? Kayak gitu. Kira-kira mana yang menang? Ke kiri atau ke kanan? Jawabannya tergantung besarnya gaya yang diberikan. Jadi di sini yang pertama, jika gaya yang bekerja searah. Di sini Boni kalau mendorong sendirian mobil ini, mobilnya tidak bergerak, tapi tiba-tiba dibantu oleh Agus. Ternyata mobilnya dapat bergerak. Ternyata setelah dicek, F-nya Boni itu 15. F itu adalah lambang dari gaya. Gaya yang diberikan Boni pada saat dia mendorong mobil sendirian itu cuma 15 Newton. Tetapi pada saat dibantu dengan Agus itu ternyata gayanya yang diberikan Agus itu 20 Newton. Ternyata dan menghasilkan jadi resultan gayanya yaitu F-nya Boni ditambah F-nya Agus, 15 Newton ditambah 20 Newton. Resultannya yaitu 35 Newton. Ternyata kalau diberikan gaya 35 Newton, mobilnya bisa bergerak. Dan gayanya Boni sama gayanya Agus kan sama-sama ke arah kanan. Kalau gayanya sama-sama ke arah kanan, itu resultannya dijumlah. Paham ya? Yang kedua, jika gaya yang bekerja berlawanan arah. Di sini F1 ditarik ke kanan, F2 ditarik ke kiri. Kalau berlawanan arah, resultannya dikurangi. F2 dikurangi F1, yang besar dikurangi F yang kecil. Contohnya ini ada 3 buah gaya. F1 100, F2 60, F3 105. Berapakah resultannya? Berarti yang sama kalian jumlahkan dulu. Yang sama yang mana? Yang ini kan sama-sama arahnya sama toh? 105 ditambah 60. Kemudian dikurangi dengan arahnya yang berbeda. Arahnya yang berbeda kan yang ini, yang 100. Berarti 165 dikurangi 100. Resultannya sama dengan 65 ke arah kanan, ke arah yang lebih besar, kayak gitu. Yang ketiga, jika gaya yang bekerja berlawanan arah dan sama besar, bagaimana resultannya? Ini ada 2 buah balok ditarik sama 2 gaya yang sama. F1 nya 50, F2 nya 50, sama-sama 50 kan? Kalau gayanya sama-sama 50, berarti resultannya itu 0. Menunjukkan di sini bendanya diam karena gaya yang bekerja sama-sama 50 Newton. Kayak gitu. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat itu adalah W. W sama dengan massa dikali gravitasi. W adalah berat, M itu massa, G adalah gravitasi bumi. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi jika 2 buah benda atau lebih bersentuhan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya gayanya ke kanan tapi gaya geseknya ke kiri. Contohnya itu kayak kita berjalan. Sandal itu memberi gaya gesek ke lantai. Gaya geseknya ke arah kiri, tapi kita berjalannya maju. Itu disebut gaya gesek. Gaya geseknya mana? Gaya geseknya sandal terhadap lantai, kayak gitu. Di sini ada beberapa manfaat dari gaya gesek. Gaya gesek alas sepatu dengan lantai sehingga tidak tergelincir. Gaya gesek ban dengan aspal sehingga kendaraan tidak selip. Tetapi gaya gesek itu juga merugikan. Alas sandal dan sepatu menjadi tipis karena bergesekan dengan jalan.
Gaya gesek ban kendaraan dengan jalan dapat menyebabkan ban menjadi tipis atau halus. Oke, terima kasih. Itu pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.